Oke teman-teman subscriber dimanapun anda berada, ini lanjut untuk part 2 daripada motor RX King yang dalamannya aneh ya kemarin ya. Oke, di sini kemarin sudah saya cuci untuk semua rasio dan lain sebagainya, udah saya cuci, udah bersih. Boring sudah kita kolter, tapi ini boring belum saya cuci ya. Ini udah kita kolter tuh. Tuh belum saya cuci tuh, kotorannya masih banyak banget tuh. Aduh. Kalau habis di kolter tipe 2 tak itu harus 100% bersih ya. Oke. Nah, di sini kolter udah saya poles, itu tujuannya supaya untuk mempermudah siklus pembakaran supaya bawahannya itu kepenak. Tegas itu ngeng 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 seperti itu ya. Teng 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 ngeng ngeng. Oke. Nah, di sini ini rasio lahar udah kita pasang semua. Ini kita mulai dari rakit rasio ya. Oh, sebelumnya. Nah, ini stang udah kita ganti. Ya. Stang baru. Lahar kruas original. Nah, lahar kruas original ini saya menggunakan merek Koyo. Ya. Ini Koyo Jepang, ini Koyo Thailand. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting intinya ori. Ini ori Jepang, ini ori Thailand. Ya. Oke. Di sini untuk pemasangan kalau tipe 2 tak itu pemasangannya harus laharnya dulu baru stang ya. Jangan nemplok di stang dulu baru ke crankcase ya. Ini tipe merek Goyo jadi ada o-ringnya ya. Ini dibuang bro ya. Ini dibuang seperti ini ya. Nah, ini dibuang seperti ini. Oke, ini yang satunya ini menggunakan Jepang, Yamaha punya ya. Keras wajib original. Stang original lebih bagus, nggak original nggak apa-apa, asal kerasnya original, lahar kerasnya original. Oke, ini baru semua. Ini kemarin sudah saya popok ya, sini sudah saya servis ini. Untuk keduanya ini sudah saya servis karena keduanya itu lobok ya. Nah, oke, ini nanti bahas nanti. Sekarang kita ke pemasangan rasio dulu. Nah, pemasangan rasio ini kemarin sudah saya bilang ini jangan merotoli ya. Tuh. Ora petil, ora ucul ya. Caranya dimasukkan seperti ini. Ini dipaskan dulu seperti ini ya. Nah, paskan seperti ini. Tinggal kita masukkan. Nah, seperti ini kita pasang dari sini. Nih. Pasang, cedet. Ini yang kedua. Ini ada nomornya ya. Tuh. Sini nomor 2, ini nomor 1, nomor 3 itu. Nah, ini bawah dulu ya. Nanti engel pasangannya. Nah, ini disingkirkan dulu ke sini buat masang si botolannya. Nah, setelah seperti ini intinya ini dicangkolkan ya. Titik ini tuh dicangkolkan. Ini kameranya saya tuh bosok, bro. Jadi nggak terlalu kelihatan ya. Intinya itu dicangkolkan terlebih dahulu. Nah, ini pennya satu jendok, satu panjang. Yang panjang itu ada di belakang. Aduh, muncul ini malahan bro. Nah, yang pendek ada di depan. Nah, ini masuk bro. Ini masuk gigi piram bro. Nah, ini caranya diputar-putar seperti ini. Nah, ini mentok gigi 5. Ya, diputar-putar seperti ini. Dicek giginya masuknya seperti apa ya. Nah, ini udah masuk semua. Tinggal kita cari netralnya. Nah, ini udah netral. Oke. Nah, untuk pemasangan lahar ini sebelah mana ya? Oh, sebelah kopling. Berarti menggunakan yang kecil ya, karena pemasangan dia itu seperti ini. Nah, ini sebelah sini. Nah, ya.
Ini pemasangannya seperti ini bro. Ini dilumasi oli dulu ya. Ini dilumasi oli dulu. Tapi di sini ana oli nih ya. Ini sebelah kena lumasi. Ya. Ini dilumasi seperti ini. Ini masih agak kencang tapi sedikit banget ya. Walah, malahan orang maring kamera. Ya, gunakanlah rekasannya untuk memukul ya. Kalau enggak kita gunakan kunci seperti ini ya, yang intinya nemune ya. Ditotok we pinggir ya, jangan totok tengah. Keras itu sensitif. Nah, seperti itu. Totok pinggire ya. Oh, geri tengah, geri sebelah magnet. Bloknya di sebelah magnet. Ini saya taruh dulu. Iya, taruh sini. Aja ambrol ya. Jangan si ambrol, dirakit aja jangan si ambrol. Nah, untuk penjelasan ini ada videonya sendiri ya. Nanti kalau dibahas di sini yo panjangan. Ini totok pinggirnya dulu. Diputer. Totok pinggirnya ya. Lah kameranya anu kurang dhuwur apa kepriwe sih? Nah, kalau udah bunyi steng-steng seperti ini, nah itu berarti udah rata, udah mentok ya. Nah, ini usahakan sampai mentok tuh ya, sampai mentok. Oke. Untuk ini nanti, nah ini udah tipe 2 tak, dia itu nggak terlalu span ya, bahwasanya masuk tapi pas gitu, seperti stang piston ya, masuk tapi pas seperti itu ya. Oke, ini sudah terpasang satu. Ini nanti nggak saya pukul ya, saya modelnya itu press saja, des seperti itu sama rasionya, jadi lebih enjoy, nggak metode pukul ya. Oke, ini tinggal dilem, nanti kita pasang, kita akan naikkan lalu kita rakit kembali. Oke, pemasangan rasio kurang lebih seperti tadi. Untuk ininya, serak copot. Serak copot bro. Laker-laker masangnya harus ditotok pinggirnya ya, jangan ditotok tengahnya. Totok pinggir. Di bekas laharan mana? Ya, intinya ditotok pinggirnya seperti itu. Oke, ini saya akan lem dulu. Untuk lem supaya tidak bleber-bleber, ada tipsnya sendiri. Bentar, saya jeda dulu ya, cari lem. Oke, lemnya udah dapet. Ini jangan lupa dilap dulu ya. Ini dilap dulu. Nah, sampai bersih ya, nggak ada bekas pemasangan tadi kan. Kadang kunci gitu ada yang kulah oli. Nah, lemnya itu dibolongi bagian pojok sini bro. Nah, bagian pojok seperti ini ya. Ini lem bolongnya kurang gede yang. Nah, dia itu ditutulkan seperti ini. Nah, jadinya itu motor rapi hasilnya bro. Nah, seperti ini. Terus muter, jadinya ora belepotan motor ya. Oke, kepengeleman seperti itu. Kita akan lem dulu, kita akan pasang dulu. Nanti metodenya peprek dari sini, des, sama diketuk menggunakan palu kayu. Tek 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 tek. Nanti juga masuk dengan sendirinya. Oke.
Oke, ini udah kita baut ya untuk bloknya. Seal carter juga udah kita pasang ini. Ini pemasangannya saya balik ya. Maksudnya saya balik bagian datar tak taruh dalam supaya sedikit mending pinter mempertekan kompresi gitu. Kan lumayan. Untuk seal ini baru semua. Dan di sini juga ini hal penting nih, hal penting. Nah, di sini ini bautnya londot, kasus dibateli. Nanti tak ganti baut 12 biasa. Nah, di sini di dalam kan ada o-ring. Nah, di dalam itu ada o-ring ya, yang o-ring nang gedetan kie. Nah, itu harus diganti ya setiap pembongkaran mesin. Apalagi kalau nggak ada. Kalau nggak ada motor yang jamin bulak. Ya, ini harus diganti. Kalau udah kaku harus diganti. Nah, baru dia masukkan busnya ini. Nah, ini karena o-ring baru jadi agak seret ya. Maksudnya agak seret karena masih span banget ya. Nah, di sini ini kita copot ya kemarin ya untuk o-ring daripada lahar si kopling ya. Nah, sekarang kita ke pistonnya. Ini saya pemasangan piston tak taruh dalam saja, taruh luar saja ya. Nah, kita ke pistonnya. Untuk pemasangan baut tanam nanti ya, mudah banget pemasangan baut tanam. Nah, di sini saya juga mengganti lahar bambunya, yang lahar di sini. Ini tak baru. Ini baru semua ya. Nah, terus kita ada pennya juga ini sama kancingannya. Untuk pemasangan ring seperti biasa ya, untuk logo intinya menghadap ke depan. Ini kancingannya taruh wadah dulu supaya tidak hilang. Nah, ini pennya. Nanti pada waktu pemasangan dikasih oli dulu ya pistonnya ya supaya tidak. Nah, ini baru. Jadi nggak ada spasi atas bawahnya ya. Kalau spasi kanan kiri seperti ini itu semua, tapi nggak boleh depan belakang ya. Nah, ini karena seal baru jadi ini diputar agak berat ya. Tadi pas waktu pemasangan dia ringan, tapi ini sipir kan span banget si seal, jadi ini agak berat tuh. Nggak masalah, asal tadinya itu ringan ya. Memang tugasnya si seal keras ini dia tuh menjepit ya. Nah, sekarang ini ringnya, kita ke ringnya. Ini geser dulu. Nah, anjis banget bro. Nah, di sini kan, nah ini ada tulisannya dan coakan ini menghadap ke atas ya. Ini seperti biasa. Ringnya ini kan rupa siji ya, berarti ringnya ya. Ini ringnya semua sama ringnya. Maksudnya kalau beda sama 4 tak ya. Kalau 4 tak itu ringnya kan yang satu kaku, yang satu lemes ya. Nah, ini dicuci lubang-lubang sininya ini sudah saya cuci. Kalau habis kolter itu dibuat sebersih mungkin ya, karena 2 tak itu harus betul-betul bersih. Kalau bisa si filter itu harus terpasang kalau bisa ya. Ini kan ada titiknya. Nah, seperti ini ya. Ini kan nggak boleh nganu. Intinya jangan terbalik ya, coakannya menghadap ke atas. Nah, oke, di sini terus di sini dilumasi oli samping, lalu baru kita pasang seperti itu ya. Sebentar saya cari oli samping dulu. Nah, lanjut. Nah, ini diambil. Ini pas ya, seperti 4 tak biasa. Ini masuk tapi pas seperti itu. Tapi biasanya kebanyakan motor 2 tak kalau sudah pemakaian agak lama biasanya ini alot copot biasanya ya. Nah, sekarang kita pasang untuk ininya, pistonnya. Nah, ini saya pasang dulu. Nah, ini dalam ya, ini dikasih oli dulu caranya bro, seperti ini. Nah,
Ini dilumasi oli samping ya. Nah, terus ini kita masukkan. Jangan lupa tanda arah panahnya itu menghadap exhaust ya. Cak walik jepet motormu langsung gancet. Oke, sudah seperti itu. Ini dipasang. Kalau 2 tak tuh mudah ya. Kalau 2 tak itu pemasangan kancingnya itu mudah. Karena ring ini capitannya gede-gede banget. Tuh, ya dorong sedikit langsung mapan. Nah, di sini juga dilumasi oli dulu. Ini ya. Nah, ini dilumasi oli, bro. Ini nyampak ya, nyampak. Dilumasi oli nyampak. Nah, syukur-syukur boring dilumasi ora apa-apa malah. Ya. Nanti kan oli masuk juga perlu proses seperti itu. Oke, paham ya? Di boring ini saya lagi dilumasi oli dulu. Nah, setelah itu packing baru ya. Kita pasang. Ini pemasangan kamera diperjauh. Ini agak sulit ya kalau 2 tak. 2 tak itu pemasangan piston barunya itu agak sulit biasanya. Oke. Kita pasang. Ya, nanti naik mesin dia posisi boring udah terpasang ya. Oke, seperti itu untuk pemasangannya ya. Intinya sambungan ringnya itu harus pas. Oke, ini tinggal dibaut, tinggal naikkan mesin, lalu kita pasang perangkat yang lain. Oke, nanti kita akan pemasangan kopling yang benar itu seperti apa. Oke, packing sudah masuk ya. Ini saya korek sedikit supaya masuk. Ya, jengkiten dan gipit rigging aneh. Direkap kita poles tapi sudah berintik-berintik seperti ini. Lubang bunyinya juga udah perbesan ya. Salah kayak ya bro. Nang lainnya berapa bro? Oke ya, kita baut saja pelan-pelan nanti masuk. Dan dandanannya wong di kemarin saya bilang ya, rigging aneh semua mau dalam. Hari ini kenapa dandan aneh semua seperti. Oke, ini kita kencangin ya, pelan-pelan ya. Si blok itu harus masuk bareng-bareng. Oke, seperti ini ya. Nanti masuk naik mesinnya tinggal depannya saja. Jadi tinggal sampingnya saja. Oke, seperti itu ya untuk pemasangan ininya, baut tanam. Oke, ini tinggal kita naikkan saja untuk mesinnya. Kita akan rakit full bunyinya seperti apa. Oke, Brad, ini udah tinggal tahap finishing ya untuk
depannya ini sama blok sebelah kiri udah kita pasang semua. Di sini karbu setelan standar saja. Terusan untuk setting membrannya udah ada tutorialnya, nanti saya kasih di link deskripsi saja supaya lebih simpel aja videonya. Ini aja durasinya udah panjang banget bro. Untuk silinder kop kemarin udah kita pasang ya. Nah sekarang kita ke sini. Ini bautnya kemarin udah pernah di battle ya. Ini karena masih dratnya masih bagus, dimasukin kunci juga masih oke, jadi ini tak pakai lagi. Cuma yang baut di belakang sini saya ganti karena yang baut di belakang ini udah battlean parah ya. Bentar. Nah ini untuk baut yang bekasannya belakang sini, ini udah di battle habis tuh. Kalau mau battle boleh, tapi ada tekniknya sendiri ya. Battle ping telu rakna wis aja di battle maning, bautnya mesti bodol nek di battle ping telu rakna ya. Oke tuh bonyok bautnya ya. Saya nggak pernah battle baut bro, kecuali baut itu sudah seperti ini. Ini kalau ini kemarin dimasukin kunci masih bisa ya, masukin kunci masih bisa, dan kebetulan bautnya itu tidak kenceng, jadinya bisa dilepas. Seandainya kenceng pakai kunci nanti biasanya ini malah melonco ya. Oke, ini tinggal kita pasang saja. Untuk hose coupling ini udah kita ganti ya, kemarin hose couplingnya hancur habis, betul-betul habis. Ini udah kita ganti. Untuk pemasangan plat coupling itu satu arah, kalau tajam menghadap ke kiri semua, kalau menghadap ke kanan semua, seperti itu ya. Untuk seal carter dan lain sebagainya kita baru semua. Oke, tinggal kita pasang. Untuk bloknya nanti kita akan bunyikan seperti apa hasilnya. Oke teman-teman subscriber dimanapun anda berada, ini perakitannya udah selesai untuk R-King yang dalamannya agak sedikit aneh ya. Agak sedikit aneh di bagian studnya itu, dan o-ring di bagian kruk as kemarin tidak ada sehingga motor bulak banget. Jadi pas waktu piston ke atas di oli mesin sini, oli mesin itu ikut terhisap, jadinya motornya bulak banget. Nah untuk spare part yang kita ganti yaitu sel. Untuk sel ini baru semua. Untuk sel, karet hose coupling juga baru, lahar kruk as, tang, piston ya, ini semuanya baru semua. Nah maka dari itu ini suaranya udah oke, udah halus suaranya ya standar lah ya. Nah untuk kemudian untuk Ryan kalter bagian bawah sini ya, kalter bagian bawah ini saya poles, tujuannya supaya si sirkulasi BBM dari karburator pada waktu piston ke bawah itu naiknya juga enteng, dan lubang bilas di bagian sini juga kita bersihkan supaya akselerasi gasnya itu lebih enak. Nah di sini ada trouble sedikit, yaitu karbunya tidak ori. Karbu R-King tidak ori, biasanya lubang angin main jetnya itu yang kecil itu kan ada handle, ada pilot jet dan main jet. Nah pilot jetnya itu terlalu kecil, jadinya motornya itu bawahannya itu ngorok ya. Ini sudah saya setting tapi sulit ya. Nah untuk suara nanti kita akan bunyikan ya, paham ya. Untuk penggantian spare part yaitu karena kerasnya itu ditarik kanan kiri dia lobok sehingga motor itu getar parah. Nah untuk kruk asnya kemarin udah kita popok, udah kita servis, dan lahar udah span kembali. Jadi pergerakan si kruk as atau bandelnya itu sudah balancing, lurus, anteng ya, sudah anteng, jadi sehingga si performa itu tetap dapat gitu. Untuk packing di sini saya menggunakan satu atas satu, di atas menggunakan packing kuningan ya kemarin. Nah untuk mempermudah performa, untuk atasannya ngisi terus, ini boring udah di porting full ya ini ya.
sayang banget nih boring udah di porting. Saya nggak suka boring RX di porting ya, cukup dibersihkan saja. Kalau terbawah dipoles-poles itu hasilnya udah mantep, performanya itu udah jos sebenarnya, nggak usah porting ya. Kalau porting nggak masalah kepada waktu verbes. Biasanya kalau verbes itu lubangnya agak sedikit menceng, agak sedikit ponjol atau yang lain sebagainya, itu bisa diporting, dirapikan kembali ya, tujuannya seperti itu. Kalau 4 tak porting ya nggak apa-apa kalau 4 tak ya, tapi bisa dibedakan ya, motor portingan sama nggak motor portingan itu cara nenyong digawe kur naik berapa persen saja, cuma bawahannya itu serem. Oh, Semarang nama aku barang menerak mana tulung dan kai. Pada makan, bukan mana kan tak? Wong bakaran. Menerak mana apa saya cari kok barang dan kalau dengan teman. Semarang. Ini berarti bukan teman. Misalnya bukan teman tulung. Wong kebaran lur. Mending anak kabute borali. Wah, kabute bukan teman. Lho, anak-anak boy zaman corona. Ambal sari kan kana. Kai mau bungkusnya ngembulang bae tak siki wis ora pati ya kai. Ora anu tembe bukan ora nemen. Ana siaran sih soalnya Kiki, siaran. Nek nemen ya biasane kukusnya gede banget. Duh, anak-anak baik. Oke, lanjut lur. Lur, ini belum kita bunyikan ya untuk RX King-nya. Oke, kita bunyikan, akan lihat hasilnya seperti apa daripada motor RX King yang dalamannya kemarin aneh ini ya. Lah, tripodnya rubuh. Rubuh tripodnya, sorry. Oke ya, paham ya. Kalau keras, pengecekannya itu dari magnet ya sebelum dibongkar. Kalau keras ditarik atas bawah seperti ini, dia ada spasi, itu kerasnya rusak ya, jamin motornya terparah. Terus kalau ditarik kanan kiri seperti ini, itu berarti kerasnya yang sudah haus, itu harus dibetulkan ya. Ya dengan cara dipopok lalu dibubut lagi, nanti kan span lagi. Oke, kita akan bunyikan terlebih dahulu untuk motor ini. Suaranya ya halus banget, jos gandos halus-halusnya ya. Knalpot akan saya tutupin knalpot ya. Suaranya seperti itu, halus banget. Es kopling baru, sel semua baru semua. Kalau motor RX King pagi itu susah hidup, silahkan cek sel kerasnya ya. Oke, halus banget untuk suaranya. Nah, ini sekalian ini yang kemarin dipoles ya. Untuk video kan ada video pemolesan ini, tujuannya seperti apa, penjelasannya lebih lanjut. Ini ada video khusus ya. Kalau diterapkan di sini nanti durasinya bisa setengah jam dawan ya. Oke.
kurang lebih seperti itu, paham ya untuk dari cara pengecekan kerasnya, kerusaknya seperti apa daripada motor ini. Kurang lebih seperti itu ya. Setelah ini dibongkar itu silahkan dicuci sampai bersih ya, dan supaya oli itu awet ya, oli itu awet, mesin juga akselerasinya itu bagus ya. Kita belum blayer ya, untuk blayerannya nanti ya. Nah ini juga sekalian kita tes untuk yang kemarin kalternya kita poles ya, kita poles full sampai mengkilap betul-betul halus ya, tujuannya supaya si kalter itu, si bahan bakar naik ke atas itu lebih bagus. Juga piston kita poles, silinder kop juga kita poles, lubang bilas juga kita bersihkan. Untuk karbonnya ini karbu nggak kita setting ya, cuma membrannya, untuk settingan membran udah ada di video saya. Oke, silahkan cek saja. Nanti saya akan kasih perincinya di deskripsi. Digas itu langsung enak banget, ngeng seperti itu. Ini keras banget suaranya, jadi agak gimana ya. Tuh, mesinnya halusnya, aduh. Oke, semoga bermanfaat untuk cara pemolesan, dan ini kita ganti semua bagian dalam. Oke, semoga bermanfaat untuk cara mengatasi air leaking getar parah dan bunyi kasar. Permasalahannya di kruk as dan piston yang sudah mulai mengecil sehingga menimbulkan suara. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blayer terus guys, air leaking mantap jiwa.